Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik Bu. Sehat semua ya. Ya, sebelum Ibu melanjutkan materi, Ibu absen dulu ya. Dani dan Nurhadani Nasution. Hadir Bu. Devi, hadir Bu. Mas Tura, Hadir Bu. Muhajir, Gak datang. mana dia? Ada surat? Gak ada. Nggak ada ya. Jamila, Sama Bu, kalau Jamila sakit. ya. Selain itu ada semua kan? Baiklah, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai tentang salat berjamaah. Baik, Ibu akan tulis. Kakaknya pura-pura, supaya diomong sama aku juga gitu. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang salat berjamaah secara bahasa kumpulan atau bersama-sama. Menurut istilah, salat jamaah adalah salat yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah satunya menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Kemudian, hukum dan dalil salat jamaah. Hukum berjamaah dalam salat menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan dan Nabi SAW jarang sekali meninggalkannya. Walaupun sebagai ulama menyebutkan bahwa hukumnya adalah fardu ain, sehingga orang yang tidak ikut salat berjamaah berdosa. Ada yang mengatakan fardu kifayah, sehingga bila sudah ada salat jamaah, gugurlah kewajiban orang lain untuk harus salat berjamaah. Ada juga yang mengatakan bahwa salat jamaah hukumnya fardu kifayah, dan ada juga yang mengatakan hukumnya sunnah muakkad. Adapun dalil yang berkaitan dengan salat berjamaah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43, yaitu yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa kita diperingatkan untuk mengikuti salat berjamaah. Dan selanjutnya terdapat pada surah An-Nisa ayat 102 yang artinya, dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama mereka. Nah, cara melakukan salat berjamaah. Nah, yang pertama itu tempat makmum tidak boleh di depan imam. Nah, yang menjadi patokannya adalah tumit, yakni bagian dari belakang telapak kaki. Kalau makmum terdiri dari dua orang atau lebih, maka mereka semuanya berbaris di belakang imam. Tetapi kalau hanya seseorang, maka dia berdiri di sebelah kiri imam, agak mundur sedikit di belakangnya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, mengikuti imam dalam semua gerakannya. Nah, makmum memulai pekerjaannya sesudah imam, sedang imam mendahului selesainya makmum dalam setiap pekerjaan. Apabila makmum tertinggal oleh imam selama satu rukun, maka makruh hukumnya. Kemudian yang ketiga, yaitu mengetahui perpindahan imam dengan cara melihat langsung atau melihat sebagian besar, atau mendengar suara imam atau mubalikah. Nah, yang selanjutnya itu yang keempat itu antara imam dan makmum tidak ada jarak tempat yang melampaui jauh apabila kedua-duanya tidak berada di dalam masjid. Nah, adapun kalau yang berkumpul dalam satu masjid, maka jamaah tetap syah. Kalau imam ada di masjid dan makmum
berada di luar masjid, maka persyaratkan agar jarak antara keduanya tidak terlampau jauh. Nah, yang selanjutnya itu makmum berniat berjamaah atau menjadi makmum. Niatnya disyaratkan agar berbareng dengan takbiratul ihram. Jadi kalau ada seseorang yang tidak berniat menjadi makmum, namun demikian tidak mengikuti gerakan-gerakan imam, maka salatnya batal. Tetapi kalau mengikuti gerakan imamnya hanya kebetulan saja tanpa sengaja, maka salatnya tidak batal. Kemudian ada tata cara pengaturan shaf dalam salat jamaah adalah yang pertama. Jika makmum hanya seorang, maka ia berdiri di belakang sebelah kanan imam. Jika lebih dari dua, maka makmum berada di belakang imam, sehingga imam di depan, saf tengah mereka, saf hendaknya diluruskan dan dirapatkan dan jangan membuat saf baru ketika saf depan belum penuh. Apabila makmumnya terdiri dari laki-laki, perempuan dan anak-anak, maka laki-laki menempati saf paling depan, kemudian anak-anak dan saf wanita yang paling belakang. Wanita tidak boleh satu saf dengan laki-laki. Nah, yang kedua, gerakan-gerakan salat makmum, mulai dari takbiratul ihram sampai dengan selesai salat. Nah, selalu mengikuti gerakan-gerakan imam dan tidak boleh mendahului. Nah, yang ketiga, dalam salat berjamaah, ketika imam membaca ayat atau surah dengan suara yang keras, makmum tidak usah lagi membaca, cukup dengan mendengarkan saja. Nah, selanjutnya cara menggantikan imam yang batal. Apabila seorang imam batal, maka dia menggantikan oleh makmum yang tepat di belakangnya. Adapun beberapa yang harus diperhatikan terkait imam yang batal dalam salat berjamaah, yaitu makmum sebelah belakang kanan imam yang berhak menjadi pengganti imam kalau batal salatnya. Nah, selanjutnya imam memberi isyarat kalau dirinya batal dengan cara bergeser ke kanan dan balik kanan. Selanjutnya, makmum yang di kanan imam menggantikan maju ke depan menepati posisi imam yang melanjutkan tugas. Nah, selanjutnya ada juga model yang imam keluar dari barisan shaf bergeser, yang kanan bergeser ke kiri menepati ruang kosong, begitu seterusnya jika sudah lengkap. Nah, imam yang batal ambil wudhu, terus dia harus masuk di barisan belakang atau yang kosong. Itu disesuaikan kondisi untuk melanjutkan ikut imam baru dan secara masbuk. Baiklah, dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi tentang materi-materi salat berjamaah, nah Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, salah satunya Dani. Ya, Bu. Bisa dijelaskan lagi tata cara salat berjamaah yang singkat? Salat berjamaah itu adalah seperti orang yang sholat yang dilakukan secara bersama-sama, tidak sendiri, sesuai dengan hadis yang Rasulullah sabdakan. Kemudian yang ketiga itu ada tempat makmum itu tidak boleh di depan imam, jadi imam yang di depan, makmum di belakang. Nah, kemudian tidak boleh bersuara makmumnya kecuali imamnya boleh bersuara. Oke. Saja sih, Bu. Ya. Terima kasih. Oke, baiklah, cukup sampai di sini penjelasan Ibu pada hari ini. Nanti apa yang Ibu sampaikan tadi itu diingat-ingat kembali, dan catatannya itu nanti balik ke rumah buka lagi biar diingat terus. Nah, Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.